أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ibu bapak jamaah Masjid Baitur Rahmah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur pada pagi hari ini kita sama-sama telah dapat melaksanakan kewajiban kita berjamaah salat subuh. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang mendapat barokah dan ridha Allah di dunia wal akhirah. Kedua kalinya juga salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, ukhuwah kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah pada kita semua dan kepada seluruh umat manusia. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya dan insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir besok. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Baqarah 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ibu bapak yang saya hormati, para nabi dan rasul diutus oleh Allah pada umat manusia, dan kita sebagai pengikut Rasulullah SAW ini ada pesan yang sangat besar luar biasa, bahwa kita tidak boleh mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Tidak boleh dicampur adukan, tidak ada kompromi. Dan ini para nabi dan rasul, kalau kita lihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu kuatnya orang-orang kafir Quraisy mengajak kompromi, mencampur adukan yang hak dan yang batil ini dengan berbagai cara. Salah satunya yang kita ketahui bahwa ketika Rasulullah ditawari mau jabatan, mereka akan diangkat jabatan sebagai pejabat, mau kaya akan diberi kekayaan, di Jazirah Arab akan dikumpulkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya, mau wanita cantik cari sejazirah Arab mau dikasih wanita cantik, dan seterusnya. Tetapi kompromi yang semacam ini karena mereka memberi dengan catatan menghentikan dakwah Islam, Rasulullah mengatakan, walaupun matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, aku tak akan mundur setapak pun. Jadi ini adalah yang harus kita lihat ini, bahwa di dalam menegakkan kebenaran itu tidak ada kompromi walaupun ditawari dengan bermacam hal. Dikasih duit, dikasih fasilitas, tidak akan saya terima karena itu bersyarat dan menegakkan kebenaran dan menjauhkan kemaksiatan. Jadi di sini kita tidak boleh mencampur adukan, tidak ada kompromi. Nah, jadi dengan adanya penawaran-penawaran seperti itu, kemudian karena Rasulullah menolak, sudahlah dakwah Rasulullah itu diajak, sudah besok kami ikut kamu, hari ini kami ikut, kamu ikut kami, bergantian. Besok kami ikut kamu, hari ini kami ikut kamu, bergantian. Itu ditolak. Turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, hai katakanlah kepada orang-orang kafir, hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah Tuhan kamu yang kamu sembah. Wa la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah Tuhan kamu.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum, dan kami selamanya tidak akan menyembah Tuhan kamu. Lakum dinukum waliyadin. Ini sangat tegas. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Jadi kompromistis itu tidak ada dalam hal menegakkan kebenaran dan menjauhkan kesalahan atau kemaksiatan atau kebatilan. Tidak ada kompromi. Dan ini setiap zaman tantangan ini dihadapi oleh umat Islam di dalam menegakkan kebenaran ini. Selalu diajak berkompromi, dan caranya itu ya seperti itu. Rasulullah ditawari seperti ditawari jabatan, dikasih jabatan, ditawari uang, dikasih uang, ditawari wanita cantik, dikasih wanita cantik, dan seterusnya. Tetapi kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah 42 ini, kita dilarang mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Kita melarang sedangkan kamu mengetahui. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu sembunyikan. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Ini adalah kita menegakkan perintah agama. Terus jangan mengatakan kata-kata intoleransi atau tidak toleransi. Kehidupan sosial itu semua sama. Jadi ada satu aspek kehidupan akidah syariah ibadah ini, satu aspek lagi kehidupan sosial tolong menolong, itu kita wajib. Dengan siapapun kehidupan sosial itu tidak memandang agamanya, kita harus tolong menolong, itu betul. Ya. Tapi begitu yang hak kita harus tegakkan pada siapapun. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat, bahwa orang kadang-kadang mencampur adukan. Tidak, agama Islam sangat toleransi, ya, sangat toleransi. Orang tidak mengganggu tidak akan diganggu, begitu prinsipnya. Ya, kita hidup itu bersama-sama berdampingan. Zaman Rasulullah itu dengan orang-orang Yahudi yang tidak mengganggu, ya berdampingan bersama-sama, hidup bersama-sama. Dan jadi jangan keliru di dalam memahami bahwa kita menegakkan yang benar dan menjauhi kebatilan, dan tidak mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Itu adalah tugas kita. Dan kita itu tidak kompromi. Nah, jadi jangan disamakan dengan kehidupan sosial tolong menolong, jual beli, itu muamalat. Tetapi muamalat kita juga ada hukumnya, ada caranya, yaitu ada caranya. Jadi ini kita perlu perhatikan, sehingga di zaman sekarang ini tantangan yang dahulunya oleh ulama-ulama kita dan seterusnya sampai kepada kita ini juga itu masih berlanjut. Ditawari untuk bekerja sama, mencampur adukan yang halal dengan yang batil, dengan imbalan. Nah, ini yang tidak benar. Jadi kita menegakkan yang benar. Fa iza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Apabila kamu lihat kemunkaran, rubahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan kekuatan, power, ya, dengan lisan, dengan nasihat, dengan proposal. Ya. Fa illam yastati fabi qalbi. Kalau tidak sanggup dengan proposal, dengan nasihat, dengan pesan, maka dengan hatimu. Ya, hati kita menolak kemungkaran itu. Tapi yang ketiga ini bahwa ataful iman, selemah-lemahnya iman. Ya, jadi menegakkan kebenaran itu kita diperintahkan, ya, dalam kondisi apapun, menegakkan kebenaran dan menjauhkan kebatilan itu harus kita singkirkan sejauh-jauhnya. Dan disinilah letaknya bahwa Islam itu tidak disukai oleh pihak-pihak yang bukan Islam, karena di dalam menegakkan kebenaran dan menjauhkan kebatilan, menegakkan perintah Allah dan menjauhkan, ya, melarang kemaksiatan dalam kondisi apapun. Tapi ini kewajiban kita menegakkan kebenaran, karena kehidupan kita yang hakiki itu adalah di yaumil akhir. Menegakkan kebenaran itu adalah sangu, ya, bekal kita besok di kehidupan yaumil akhir. Bagaimana kita menegakkan kalimat Allah walaupun dengan banyak sekali tantangan di muka bumi ini. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat di dalam menegakkan kebenaran dan menjauhi kebatilan ini dalam kehidupan kita. Dan kita mohon kepada Allah kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah, kita mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini doa yang biasanya menjadi diskusi, menjadi debat. Doa ini sesungguhnya tidak masalah bagi orang sudah meninggal, juga tidak masalah orang hidup, tapi masihlah kita berdoa, ya Allah, kalau Engkau menghendaki kami dicabut dari dunia ini, jadikanlah kematian kami dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.